Oke, salam kenal kembali dengan Romo Tatno Jelegong, Mo Tatno Jelegong. Ini ada tokoh pakar politik dengan bisa dijelaskan Pak siapa dan lain sebagainya supaya bisa diketahui oleh beberapa umat kita yang mungkin belum kenal kan. Oke Romo, perkenalkan nama saya Julius Tiarto. Saya berasal sekampung dengan Mo Tatno dari Wonogiri. Saat ini saya menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Nah, oke, terima kasih ya Pak Julius. Saya ingin menjawab pertanyaan dari umat. Dulu sudah bertanya, lama ini belum saya jawab. Pertanyaannya ini, Romo, apakah lingkup gereja boleh berpolitik? Nah, ya. Mungkin ini kita bisa menjawab kalau kita mengatakan lingkup gereja itu artinya apakah romonya, apakah umatnya, apakah lingkungan gereja ini boleh untuk berkampanye? Mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan umat ini dari Sansan RA12. Bagaimana menurut Pak Julius untuk menjawab ini? Nanti juga mungkin aku bisa sedikit memberikan penjelasan ya, atau saya sedikit dulu ya, karena orang Katolik untuk berpolitik itu sangat bagus, bahkan diwajibkan gitu menurut saya lah ya. Karena itu kan untuk membawa kita pada aspirasi, membawa kita sesuatu pada ranah berpolitik yang baik dan memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat pada umumnya. Maka berpolitik itu disarankan. Tetapi memang beberapa kayak misalnya Romo tentu nggak boleh berpolitik. Betul Romo. Romo atau biarawan-biarawati nggak boleh berpolitik secara praksis gitu. Tetapi mempunyai tanggung jawab moral di dalamnya. Ya kan, tanggung jawab moral untuk ya memberikan pengarahan. Maka selalu kalau kita pada tahun-tahun politik biasanya ada surat gembala ya kan. Surat gembala selalu mengajak umat untuk memilih calon-calon itu dengan tenang, dengan suara hati dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa ditambahi ini ahli pakar dalam politik. Saya kan nggak dalam politik. Oke. Baik Romo, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira begini Romo. Pertama, ketika bicara soal apakah orang gereja, Katolik atau politik di dalam ruang lingkup gereja itu diperbolehkan, kan begitu. Maka kita mesti membeda-bedakan dulu atau membuat clustering yang jelas. Pertama, dalam konteks hierarki, tentu saja tidak boleh. Apa yang dimaksud konteks hierarki? Hierarki itu adalah struktur kepemimpinan yang ada di gereja, mulai dari Bapak Paus sampai ke pastor paroki, gitu, atau ke bawahnya. Nah, ini memang dilarang, tidak boleh, gitu. Maka para Romo, suster, biarawan-biarawati ini memang tidak bisa berpolitik praktis. Yang kedua, di dalam struktur gereja ada dewan paroki, ada seksi-seksi dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup ini juga tidak boleh digunakan untuk politik praktis. Artinya ketika kampanye entah itu pemilihan kepala daerah atau pileg itu kita tidak boleh menggunakan ruang-ruang itu untuk mengarahkan sebuah pilihan praktis gitu. Nah, lalu di mana yang boleh gitu. Nah, kalau bicara tentang di mana yang boleh, maka yang perlu diperhatikan tentu adalah ajaran-ajaran gereja itu sendiri. Ajaran sosial gereja itu dalam berbagai dokumen itu bahkan mendorong umat Katolik untuk terlibat atau terjun dalam dunia politik. Kenapa? Karena bahkan Paus Fransiskus menyebutkan bahwa politik adalah sebuah panggilan yang mulia, gitu. Khotbah Bapak Paus Fransiskus pada waktu kunjungan di Indonesia pun menyampaikan bahwa kalau ada ketidakberesan, buatlah keributan agar ketidakberesan itu lalu bisa diperbaiki, tentu saja. Gitu. Maka menjadi kewajiban buat orang Katolik sebenarnya untuk terlibat di dalam politik. Apakah itu politik praktis atau
politik dalam arti yang lebih luas gitu. Maka yang pasti satu, awamnya yang wajib memiliki pemahaman politik dan selalu melihat dimensi politis dimanapun mereka berkarya gitu. Karena banyak aspek di dalam kehidupan kita, bahkan seluruh aspek dalam kehidupan kita tidak lepas dari politik gitu. Nah, lalu mereka yang memang punya panggilan khusus, yang mempunyai bakat atau kesempatan yang lebih khusus, baiklah kalau sungguh-sungguh terlibat dalam politik praktis gitu. Politik praktis kenapa menjadi sangat penting? Karena politik ini adalah salah satu pilar demokrasi. Politik adalah tempat untuk mengagregasi kepentingan sehingga seluruh struktur kekuasaan negara itu basisnya selalu dari partai politik gitu. Maka semakin banyak orang baik, semakin banyak orang Katolik yang mau terlibat di dalam partai politik ataupun di dalam politik dalam arti luas, misalnya aktif di civil society semacam itu sangat disarankan. Kenapa? Karena ini membangun peradaban yang lebih baik gitu. Jadi kalau menurut saya ruang lingkup inilah yang penting. Apakah misalnya dalam perkumpulan-perkumpulan di lingkungan itu boleh berbicara soal politik? Kalau menurut saya tentu saja diperbolehkan. Tetapi bukan kampanye, harus dibedakan gitu. Tetapi bahwa misalnya setelah kita misal lingkungan, lalu kita membicarakan sesuatu tentang politik yang katakanlah itu soal kebijakan di ruang lingkup masing-masing, entah di kecamatannya atau di kabupatennya atau yang lebih luas lagi, itu justru sangat disarankan sehingga pemahaman umat terhadap politik itu menjadi semakin baik. Tetapi kalau dalam ibadat sabda di lingkungan atau rosario lingkungan, lalu diakon khotbah ya disisipi kampanye, nah ini yang nggak boleh gitu. Maka pengalaman saya ketika 9 bulan berkampanye di Banten 3 di Tangerang Raya itu, saya sungguh-sungguh berusaha untuk menghindari acara-acara resmi gereja begitu untuk kampanye. Tetapi saya mendatangi, saya mengajak bicara dalam kelompok-kelompok kecil agar terbangun ide dan gagasan yang sama. Karena kita bisa bergerak bersama-sama itu kan kalau ide dan gagasannya itu sudah klop dulu gitu. Kira-kira itu Romo. Ya. Ya, terima kasih Pak Julius. Sangat luar biasa. Memahami dengan sangat luar biasa dan mempraktekkannya dengan sangat luar biasa. Terima kasih untuk penjelasan ini. Jadi saya mengajak pada umat semuanya, jangan alergi berpolitik. Terkadang kalau umat Katolik berbicara tentang politik, itu seakan-akan jangan. Ya. Padahal itu sangat diajarkan di dalam gereja bahwa kita harus terlibat. Karena dalam politik itulah kita membangun bangsa kita. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin masih alergi terhadap politik, mari kita terbuka. Memang harus seperti Pak Julius katakan tadi, ada tempatnya, ada ruangnya, di mana kita bisa berbicara dan di mana kita tidak boleh berbicara. Kita mempunyai tanggung jawab bersama di dalam membangun negara kita. Ini adalah kepunyaan kita, ini adalah negara kita, maka kita harus bersama-sama membangun. Kita harus menjadi garam dan terang dunia di dalam dunia ini. Menggarami sesama kita, menjadi terang bagi sesama kita, sehingga kita mencapai pada suatu level di mana kita di dalam persaudaraan itu sama-sama hidup sejahtera, hidup dalam berdampingan dengan sesama kita. Itu ya. Terima kasih untuk penjelasan ini. Artinya supaya umat kita juga semakin mengerti. Nanti kalau saya hanya berbicara sendiri, tidak ada pakarnya, nanti Romo Tarno hanya melihat dalam segi teologinya, tetapi ini adalah yang langsung prakteknya. Nah, Pak Luis ini dulu sebelum memulai datang ke sini juga, sekarang beliau kembali ke sini lagi. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa di mana dia ingin sungguh-sungguh mengabdi untuk kita.
artinya melayani. Maka mari saya ajak semua pada umat untuk berani terbuka. Mungkin kalau ada kesempatan bisa berjumpa, membicarakan tentang beberapa hal yang mungkin menjadi keluh kesah, harapan kita, saran kita untuk negara ini supaya bisa semakin maju, semakin berkembang. Dan kita berdoa untuk Pak Julius semoga menjadi garam dan terang, berani tampil beda. Artinya bukan apa, tetapi tampil beda itu di sana membawa nilai-nilai ajaran kekatolikan. Setuju kan Pak? Setuju Romo. Terima kasih banyak, semoga nanti ada kesempatan lagi kita untuk berjumpa. Jangan takut berpolitik, mari. Karena di sana kita membangun gereja, membangun bangsa kita. Sip. Mantap.